Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi audit lembaga keuangan syariah kita. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tanggung jawab auditor dalam mempertimbangkan fraud dan error pada audit laporan keuangan. Oke, pertama kita bahas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan error dan juga fraud. Nah, definisi error dan fraud ini saya ambil dari ACV nomor 5. Berdasarkan ACV nomor 5, error didefinisikan sebagai salah saji yang tidak disengaja dalam laporan keuangan, termasuk adanya penghilangan jumlah ataupun terkait pengungkapan. Nah, yang harus ditekankan terkait error adalah error ini terjadi karena tidak disengaja. Ya, jadi itu harus kalian underline bahwa error itu terjadi tidak disengaja. Sementara fraud didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu, antara lain baik oleh manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga dengan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Nah, jadi itu ya beda antara error dan fraud. Kalau error tadi tidak disengaja, kalau fraud itu disengaja. Dan fraud juga harus digarisbawahi bahwa fraud ini dilakukan oleh internal dari perusahaan itu sendiri atau bisa juga melibatkan pihak ketiga. Oke, kita lihat ya, apa sih contoh-contoh dari error itu. Yang pertama di sini kita lihat adalah ketika estimasi akuntansi diterapkan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang timbul dari kelalaian atau kesalahpahaman fakta. Nah, ini harus digarisbawahi nih, bahwa kalau error itu terjadi karena tidak disengaja, jadi diakibatkan oleh lalai atau kesalahpahaman atau ketidaktahuan dari manajemen. Contoh estimasi akuntansi itu apa sih? Salah satu contohnya adalah penilaian atau estimasi terkait piutang tak tertagih, atau juga bisa jadi ketika menentukan estimasi umur manfaat ekonomi suatu aset. Nah, itu adalah beberapa contoh dari estimasi akuntansi. Nah, contoh kesalahan seperti apa nih? Nah, seperti yang telah kalian pelajari di pengantar akuntansi 2, untuk estimasi akuntansi khususnya untuk estimasi piutang tak tertagih itu ada beberapa cara pendekatannya, baik dengan pendekatan neraca ataupun pendekatan laba rugi. Nah, salah satu metodenya adalah dengan melakukan analisis umur piutang. Nah, analisis umur piutang itu kan manajemen nanti akan mengklasifikasikan nih, mana piutang-piutang yang berusia antara 0 sampai 30 hari, kemudian 31 hari sampai 60 hari, dan seterusnya. Nah, kesalahan itu mungkin bisa saja terjadi ketika manajemen nih, ketika melihat bukti atau melihat dokumen, dia salah mengklasifikasikan piutang-piutang tersebut berdasarkan klasifikasi umurnya. Nah, kesalahan itu kan otomatis nanti akan berpengaruh terhadap estimasi kerugian piutang tak tertagihnya. Nah, itu bisa disebut sebagai error karena kesalahan tersebut itu terjadi dilakukan tidak disengaja oleh pegawai atau manajemen. Kemudian contoh yang kedua kita lihat di sini adalah kesalahan dalam penerapan prinsip dan standar akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan. Oke, kita kasih contoh ya untuk kesalahan penerapan terkait dengan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi itu ada beberapa ya, ada banyak. Salah satunya adalah historical cost. Nah, kita lihat nih, historical cost itu kan artinya bahwa untuk aset, hutang, modal, ataupun biaya itu harus dicatat sebesar harga perolehan atau harga akuisisinya. Oke, kita kasih contoh, misalnya perusahaan melakukan pembelian terhadap kendaraan atau aset tetap. Di brosur kendaraan tersebut misalnya seharga 500 juta. Setelah nego nih, ternyata diperolehlah bahwa harga yang disepakati antara manajemen dan juga dealer itu menjadi sebesar 450 juta, misalnya seperti itu. Nah, yang harus dicatat di akuntansi ya sebesar 450 jutanya itu. Tapi oleh manajemen yang dikarenakan oleh kelalaiannya, yang dia catat adalah sebesar harga yang ada di brosur, bukan harga perolehannya. Nah, kalau misalnya kesalahan tersebut tadi benar-benar dilakukan karena kelalaian dari bagian akuntannya atau bagian pencatatannya, maka itu masuk ke dalam kategori error.
Kemudian contoh yang ketiga di sini kita lihat adalah penerapan dan pengawasan yang salah terhadap aturan dan prinsip syariah. Nah, kesalahan penerapan atau pengawasan ini harus ditekankan bahwa hal ini dilakukan secara tidak sengaja ya, bukan dilakukan secara sengaja. Oke, tadi kita sudah bahas tentang contoh dari error, sekarang kita lihat ya, contoh-contoh dari fraud. Yang pertama di sini adalah adanya pelanggaran kontrak antara lembaga keuangan syariah, investor, dan pihak ketiga lainnya seperti penyelewengan dana nasabah. Nah, jelas ya kalau ada penyelewengan dana nasabah ini masuk dalam kategori fraud atau kecurangan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan alokasi keuntungan nasabah yang disengaja. Misalnya nih, dana yang diinvestasikan atau disimpan oleh nasabah di bank itu kan nanti ada bagi hasilnya nih. Alokasinya dari awal itu sudah jelas, misalnya 60-40. Tapi ternyata lembaga keuangan syariah atau manajemen itu sengaja melakukan kesalahan alokasi dengan mengurangkan porsi dari nasabah tersebut. Nah, hal tersebut masuk ke dalam kategori fraud ini. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan dana nasabah lembaga keuangan syariah termasuk pelanggaran kontrak. Contohnya seperti ini. Di bank itu terdapat laporan yang namanya daftar rekening pasif, di mana di laporan tersebut pegawai juga bisa melihat nih saldo dari rekening-rekening pasif tersebut. Nah, untuk pegawai yang mempunyai niat yang tidak baik, misalnya dilihat di data laporan rekening pasif tersebut terdapat informasi nasabah dengan nominal saldo yang besar, tapi ternyata sudah lama sekali nih tidak aktif, gitu ya. Bisa jadi pegawai yang tidak punya niat baik tadi menggunakan informasi tersebut untuk menyalahgunakan saldo nasabah tersebut untuk digunakan untuk kepentingannya pribadi. Jika pegawai melakukan hal tersebut, maka pegawai tersebut telah melakukan yang namanya fraud. Kemudian contoh berikutnya adalah manajemen sengaja tidak mengungkapkan beberapa kegiatan dan informasi yang relevan kepada Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah, auditor, investor, dan pemegang saham. Padahal, misalnya ya, informasi-informasi tersebut bersifat material dan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan, atau bahkan misalnya ternyata kegiatan yang tidak diungkapkan oleh manajemen tersebut ternyata dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan syariah. Oke, contoh fraud yang berikutnya adalah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang konsisten dan salah menafsirkan terhadap standar syariah dan fatwa, keputusan, dan pedoman Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir, melakukan manipulasi dokumen dan catatan yang disengaja untuk salah menyajikan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Kalau yang terakhir ini jelas ya, manipulasi dokumen, manipulasi catatan yang dilakukan secara sengaja. Apa saja sih tanggung jawab auditor terkait dengan error dan fraud ini? Kita lihat ya poin yang pertama. Menurut ASIFI nomor 5, auditor harus melaksanakan audit sesuai dengan standar untuk memberikan reasonable assurance atau jaminan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik disebabkan oleh fraud maupun error. Nah, poin pertama ditegaskan ya bahwa auditor ini harus memberikan reasonable assurance nih kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan ini bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh fraud dan error. Nah, jadi harus memberikan jaminan ini ya, memberikan reasonable assurance terkait bebasnya laporan keuangan dari fraud dan error. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melaksanakan audit sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, ini tanggung jawab pertama dari auditor. Nah, catatan lainnya terkait tanggung jawab auditor terhadap error dan fraud ini adalah audit yang dilakukan auditor memang dapat berfungsi sebagai pencegah nih, tetapi auditor
tidak bertanggung jawab atas pencegahan fraud dan error itu sendiri ya. Jadi yang harus ditekankan adalah auditor memang mempunyai kewajiban untuk memberikan reasonable assurance bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh fraud dan error. Tapi auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk pencegahan fraud dan error. Karena tanggung jawab pencegahan itu ada di sisi manajemen, bukan auditor. Namun auditor bisa juga nih nanti dimintakan pertanggungjawabannya atas fraud dan error jika upaya yang wajar tidak terlihat telah dilakukan dalam merancang dan merencanakan audit untuk mendeteksi fraud dan error, dan atau terbukti bahwa auditor mengetahui adanya fraud dan error yang material dan tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Nah, ini ya catatan lainnya terkait tanggung jawab auditor terkait error dan fraud. Yang pertama tadi jelas tuh bahwa auditor itu harus memberikan reasonable assurance kepada para pengguna laporan keuangan terkait bebasnya laporan keuangan dari salah saji material yang disebabkan oleh fraud dan error. Kemudian, namun catatan yang kedua adalah auditornya tidak bertanggung jawab nih atas pencegahan fraud dan error. Yang bertanggung jawab terhadap pencegahan fraud dan error adalah manajemen. Nah, tapi bukan berarti auditor tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya terkait fraud dan error ini. Auditor bisa dimintakan pertanggungjawabannya bahkan harus jika ternyata seperti disebutkan di poin ketiga ini, auditor tidak terlihat memberikan upaya yang wajar dalam merancang dan merencanakan audit untuk dapat mendeteksi fraud dan error. Nah, itu poin yang pertama. Atau auditor terbukti mengetahui adanya fraud dan error, tapi dia tidak mengambil action apapun, tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, tapi menyimpan itu. Berarti kalau seperti itu, auditor terindikasi membantu manajemen untuk menutupi adanya error dan fraud. Nah, kalau kondisinya seperti dua hal terakhir yang saya sampaikan ini, maka auditor akan mempunyai tanggung jawab atas adanya error dan fraud. Terkait error dan fraud juga, auditor dituntut untuk menerapkan yang namanya professional skepticism. Masih ingat ya, professional skepticism yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Jadi, intinya adalah professional skepticism itu adalah sikap tidak mudah percaya yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Dengan adanya sikap tidak mudah percaya ini, maka nanti auditor akan selalu mempertanyakan informasi apapun yang dia terima. Jadi begitu menerima informasi ataupun dokumen-dokumen, auditor tidak langsung percaya dengan informasi atau dokumen yang diterima tersebut. Tapi dia akan menumbuhkan sifat kritis untuk mengevaluasi bukti-bukti tersebut. Ya, jadi poin utama dari professional skepticism adalah selalu mempertanyakan dan sikap kritis terhadap bukti. Nah, itu yang harus diingat ya, terkait professional skepticism. Sikap professional skepticism ini sangat diperlukan oleh seorang auditor untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dengan tepat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama di sini kita lihat adalah terkait dengan kepatuhan manajemen dan penerapan semua standar syariah serta fatwa, peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, laporan Dewan Pengawas Syariah tidak boleh menjadi satu-satunya dasar kesimpulan auditor tentang kepatuhan manajemen terhadap aturan dan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, professional skepticism dapat diterapkan untuk hal-hal yang meningkatkan resiko salah saji material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh fraud dan error. Contohnya, auditor dapat lebih kritis untuk melihat bagaimana sih karakteristik dari manajemen dan bagaimana pengaruh manajemen atas lingkungan pengendalian yang ada di lembaga keuangan syariah, bagaimana kondisi industri, dan bagaimana karakteristik operasi serta stabilitas keuangan yang ada di suatu lembaga keuangan syariah, sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya fraud dan error. Selanjutnya, professional skepticism juga dapat diterapkan oleh auditor dalam keadaan di mana auditor menduga bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material. Nah, kalau sudah ada dugaan nih dari auditor bahwa adanya kemungkinan salah saji material di dalam suatu laporan keuangannya klien atau lembaga keuangan syariah, nah
sikap profesional skeptism ini diperlukan. Jadi auditor dituntut untuk lebih banyak mempertanyakan tentang hal-hal yang diperolehnya dan juga lebih kritis lagi terhadap bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien atau manajemen. Kemudian, terakhir, penerapan profesional skeptism dapat diterapkan oleh seorang auditor dalam melakukan evaluasi dan juga identifikasi terhadap bukti yang diperoleh yang mempertanyakan keandalan representasi manajemen. Termasuk di sini adalah pengetahuan yang diperoleh auditor dari audit sebelumnya ya. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan fraud, error, dan juga prosedur audit apa yang akan diterapkan untuk mengidentifikasi fraud dan error tersebut. Ini kita bisa lihat di penjabaran di bawah ini. Kita lihat di sini yang pertama adalah dari tahap perencanaan auditnya. Jadi, dari perencanaan audit, auditor itu harus menilai resiko bahwa fraud dan error dapat menyebabkan laporan keuangan serta aset, saldo, dan pendapatan dana nasabah mengandung salah saji material. Kemudian, yang kedua, salah satu prosedur audit adalah inquiries atau mengajukan pertanyaan kepada manajemen atau klien. Nah, hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh auditor kepada manajemen ini mencakup yang pertama adalah diskusi dengan anggota DPS yang berkaitan dengan penilaian profesional, interpretasi, kepatuhan, dan penerapan aturan dan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, diskusi tentang bagaimana kepatuhan terhadap standar syariah, standar akuntansi keuangan, dan aturan dan pedoman fatwa yang dikeluarkan oleh DPS LKS diterapkan oleh manajemen. Kemudian yang ketiga, luasnya transaksi yang tercakup dalam tinjauan syariah untuk menentukan penerapan aturan dan prinsip syariah. Selanjutnya, auditor juga perlu mempertanyakan terkait tingkat pengendalian atas pengelolaan dan kegiatan yang berkaitan dengan investasi aset, pendapatan, dan saldo nasabah. Kelima, auditor perlu mengajukan pertanyaan agar dapat mengenal dan mengetahui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk menjaga aset, pendapatan, dan saldo dana nasabah, kemudian juga terkait kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, auditor harus menanyakan kepada manajemen, komite audit, atau anggota Dewan Pengawas Syariah terkait pengetahuan mereka tentang adanya fraud dan error yang telah diduga, ditemukan, diselidiki, dan atau telah dilaporkan. Setelah tadi auditor mempertimbangkan kemungkinan adanya fraud, error, dan juga prosedur audit apa nih yang harus dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasinya, dan ternyata misalnya ditemukan nih, diidentifikasi adanya salah saji material di dalam laporan keuangan sebagai akibat dari fraud dan error, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap audit. Auditor kemudian harus memutuskan apakah audit akan dilanjutkan dengan penerbitan opini audit dengan pengecualian atau kemungkinan memberikan disclaimer dalam laporan audit. ASTIFI nomor 5 juga mengatur tentang dokumentasi yang perlu dilakukan oleh auditor terkait dengan fraud dan error ini. Nah, yang pertama yang dicantumkan di dalam ASTIFI tersebut bahwa auditor harus mendokumentasikan faktor risiko fraud dan error yang diidentifikasi ada selama proses penilaian auditor dan mendokumentasikan tanggapan auditor terhadap faktor tersebut. Kemudian yang perlu didokumentasikan berikutnya adalah jika selama pelaksanaan audit, faktor risiko yang ada di poin 1 tadi diidentifikasi yang menyebabkan auditor yakin bahwa prosedur audit tambahan diperlukan, maka auditor harus mendokumentasikan keberadaan faktor risiko tersebut dan tanggapan auditor terhadapnya. Kemudian, yang ketiga, hal-hal yang penting terkait bukti untuk mendukung opini audit dan kertas kerja harus menyatakan alasan auditor atas semua hal signifikan
yang memerlukan pertimbangan auditor bersama dengan kesimpulan auditor atasnya. Yang keempat, auditor harus mendokumentasikan tanggapan manajemen atas risiko fraud dan error yang teridentifikasi dalam penilaian risiko pengendalian maupun risiko inherent terkait salah saji material. Kemudian, yang terakhir yang perlu didokumentasikan juga oleh auditor terkait identifikasi atau pertimbangan fraud and error ini adalah diskusi yang diadakan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah dan kesimpulan dari diskusi tersebut harus didukung oleh standar syariah dan fatwa, peraturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oke, itu adalah 5 poin yang menurut ASIFI nomor 5 perlu didokumentasikan oleh auditor terkait dengan fraud dan error di dalam audit laporan keuangan di lembaga keuangan syariah. Oke, di awal-awal pembahasan kita sudah bahas apa sih tanggung jawab dari auditor terkait dengan fraud dan error yang ada di laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Nah, sekarang kita akan lihat apa tanggung jawab manajemen dan juga badan yang terkait dengan tata kelola di lembaga keuangan syariah. Tanggung jawab utama. Nah, yang harus kalian ingat adalah badan tata kelola perusahaan maupun manajemen lembaga keuangan syariah mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi fraud dan error. Ya, jadi di awal kita sudah bahas bahwa pencegahan terkait fraud dan error itu bukan tanggung jawabnya dari auditor. Tapi di sini dijelaskan nih bahwa yang bertanggung jawab untuk mencegah dan juga mendeteksi adanya fraud dan error di lembaga keuangan syariah itu adalah manajemen dan juga badan yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Nah, sekarang kita lihat nih di poin pertama. Di poin pertama menjelaskan tanggung jawab manajemen terkait pencegahan atau pendeteksian fraud dan error. Di sini disebutkan bahwa manajemen harus menetapkan prosedur yang tepat, menciptakan dan memelihara budaya kejujuran. Jadi budaya ya, culture harus dibentuk dalam suatu lembaga keuangan syariah, dan juga etika nih, etika yang tinggi yang sesuai dengan kode etik karyawan lembaga keuangan syariah, dan menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan kesalahan di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, jadi sih yang saya mau tekankan di sini adalah budaya di dalam suatu organisasi itu tuh sangat penting. Karena budaya itu yang akan membentuk bagaimana lingkungan itu bekerja, apakah akan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan akan menerapkan etika di dalam operasionalnya. Jadi penting suatu lembaga keuangan syariah atau perusahaan itu mempunyai budaya yang harus diterapkan dan juga harus dibuat secara tertulis ya terkait budaya tersebut agar menginternalisasi di dalam setiap karyawan dan juga manajemen di lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian yang kedua, manajemen harus menetapkan pengendalian dan prosedur atas persyaratan penerapan aturan dan prinsip syariah untuk semua aktivitas di lembaga keuangan syariah. Nah, ini tanggung jawab manajemen nih, harus membuat pengendalian dan juga standar operasional prosedur sehingga segala aktivitas yang ada di lembaga keuangan syariah ini berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Nah, poin yang ketiga di sini lebih menitik beratkan kepada tanggung jawab dari badan yang bertanggung jawab atas tata kelola di lembaga keuangan syariah, di mana badan ini bertanggung jawab untuk memastikan melalui pengawasan manajemen, integritas sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan, dan bahwa pengendalian yang tepat telah diterapkan, termasuk untuk pemantauan risiko, pengendalian keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Jadi, kalau tadi manajemen sebagai pelaksananya yang dia menetapkan prosedurnya, menciptakan budaya kerja, dan juga etika, kemudian juga menetapkan kontrol dan prosedur agar fraud dan juga error itu dapat dicegah dan juga dapat dideteksi. Nah, kalau
Badan yang bertanggung jawab atas tata kelola tugasnya adalah memastikan atau melakukan pengawasan atas hal-hal yang telah dilakukan manajemen, apakah manajemen telah melaksanakan atau melakukan atau mengambil kebijakan tentang hal-hal yang dapat mengidentifikasi dan juga mencegah terjadinya fraud dan error di lembaga keuangan syariah. Terkait kewajiban auditor terhadap fraud dan error ini, maka auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen, di mana representasi manajemen ini harus mencakup beberapa poin berikut. Yang pertama, manajemen menyatakan di dalam representasinya bahwa telah memenuhi semua persyaratan standar syariah dan fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, manajemen menyatakan dalam representasinya bahwa telah mengungkapkan dan mengangkat semua masalah yang diketahui oleh manajemen terkait dengan fraud dan error di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, manajemen menyatakan telah memenuhi ketentuan kontrak-kontrak. Yang keempat, manajemen menyatakan di dalam representasinya telah mempresentasikan semua fatwa, keputusan, dan pedoman Dewan Pengawas Syariah kepada auditor. Yang terakhir, representasi manajemen juga mencakup tentang pernyataan manajemen bahwa manajemen telah menempatkan pengendalian yang diperlukan atas aset, pendapatan, dan juga saldo nasabah. Dengan representase manajemen ini, maka manajemen mengakui tanggung jawab atas sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi fraud dan error. Demikian pembahasan kita kali ini terkait tanggung jawab auditor dalam mempertimbangkan fraud dan error dalam audit laporan keuangan di lembaga keuangan syariah. Semoga apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.